Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vera Dima Rantina, NIM 8575988871. Di sini saya akan memperhatikan praktikum IPA di SD tentang muatan listrik. Tujuannya yang pertama menunjukkan adanya muatan listrik pada suatu benda akibat yang timbul dari sifat muatan. Yang kedua, memperhatikan adanya gaya elektrostatika dua buah benda bermuatan. Alat dan bahan yang saya gunakan ada bola pingpong, isolasi, benang jahit, tas plastik, wol, nilon, potongan kertas, dan sisir. Langkah pertama, kita gosok-gosokkan sisir ke rambut, kemudian kita dekatkan ke potongan kertas. Potongan kertas akan terangkat, ini artinya adanya muatan listrik pada sisir yang digosok. Kemudian kita diamkan beberapa menit dan kita dekatkan kembali ke potongan kertas. Potongan kertas tidak terangkat karena muatan listrik yang ada pada sisir telah hilang. Langkah kedua, menggunakan plastik. Kita gosok-gosokkan plastik ke celana, lalu kita dekatkan ke bola pingpong. Maka kita lihat bola pingpong berputar, yang artinya plastik memiliki muatan listrik. Langkah ketiga, kedua bola pingpong digosok dengan kain nilon. Kita dekatkan kedua bola pingpong, maka yang terjadi adalah tidak menolak. Langkah keempat, kita gosok-gosokkan bola pingpong menggunakan kain nilon dan plastik. Kemudian kedua bola pingpong kita dekatkan, maka yang terjadi saling tarik-menarik. Langkah kelima, kita gosok-gosokkan bola pingpong menggunakan kain wol. Kemudian kita dekatkan kedua bola pingpong, maka yang terjadi adalah bola pingpong saling tidak menolak. Langkah keenam, kita gosok-gosokkan bola pingpong dengan menggunakan kain nilon dan wol. Bola pingpong saling tarik-menarik. Langkah ketujuh atau yang terakhir, kita gosok-gosokkan bola pingpong menggunakan plastik dan kain wol. Kemudian kita dekatkan, yang terjadi adalah bola pingpong saling tarik-menarik. Kesimpulannya adalah setiap benda yang memiliki muatan listrik sejenis apabila didekatkan akan tolak-menolak, sedangkan benda yang memiliki muatan berlawanan jenis apabila didekatkan akan tarik-menarik. Praktikum IPA tentang arus dan tegangan listrik. Alat dan bahan yang saya gunakan, yang pertama ada sendok perak, kawat, penghapus, plastik, baterai, kayu, tembaga, mata pensil, air keran, air garam, bola lampu, kabel penjepit, dan kertas. Cara kerjanya adalah kita susun 3 buah baterai secara seri, kemudian kita hubungkan kabel merah pada kutub positif dan kabel hitam kutub negatif. Jika lampu menyala, menandakan adanya aliran arus pada kutub positif menuju kutub negatif. Sekarang kita coba satu persatu. Grafit atau mata pensil dapat menyalakan lampu. Air garam dapat menyalakan lampu. Air keran tidak dapat menyalakan lampu. Kertas tidak dapat menyalakan lampu. Plastik tidak dapat menyalakan lampu. Karet penghapus tidak dapat menyalakan lampu. Kayu tidak dapat menyalakan lampu. Tembaga dapat menyalakan lampu. Sendok dapat menyalakan lampu. Kawat besi dapat menyalakan lampu. Nah, dari hasil pengamatan tadi, benda yang mengandung arus tegangan listrik adalah kawat besi, sendok, grafit atau mata pensil, air garam, dan kawat tembaga. Sedangkan benda yang tidak mengandung arus dan tegangan listrik adalah kayu, tas plastik, karet penghapus, air keran, dan kertas. Benda-benda yang dapat menghantar listrik disebut dengan konduktor, sedangkan benda yang tidak dapat menghantarkan listrik disebut dengan isolator. Semakin besar tegangan baterai, maka semakin besar energi yang dialihkan ke lampu. Langkah pertama, kita nyalakan lampu menggunakan satu baterai, namun kabel yang terhubung kutub positif dan kutub negatif tidak tersambung dengan kabel, dan yang terjadi tidak menyala. Percobaan selanjutnya masih sama menggunakan satu baterai, namun kutub positif dan negatif tersambung dengan kabel. Hal yang terjadi, lampu menyala redup, tidak terlalu terang. Dan kita tambah satu baterai lagi menggunakan 2 baterai, dan ternyata nyala lampu menjadi lebih terang. Dan terakhir menggunakan 3 buah baterai, dan yang terjadi lampu nyala sangat terang.
Untuk kesimpulannya, semakin besar tegangan baterai yang diberikan, maka lampu akan menyala lebih terang. Sebaliknya, semakin kecil tegangannya baterai yang diberikan, maka lampu menyala lebih redup. Percobaan ketiga, energi listrik. Pertama, kita buat rangkaian listrik seperti video ini. Kemudian tutup saklar dan tunggu selama 2 menit. Kemudian letakkan pentul korek api pada lilitan kawat dan yang terjadi adalah pentul korek terbakar. Kemudian buka saklar dan letakkan ujung termometer pada lilitan kawat. Skala menunjukkan suhu 34,8 derajat Celcius. Selama 4 menit, suhu menjadi 38,2 derajat Celcius. Kesimpulan, energi listrik adalah energi yang timbul akibat pergerakan elektron bermuatan negatif pada suatu penghantar. Baterai merupakan salah satu sumber energi listrik. Energi listrik dapat diubah menjadi energi lainnya, salah satunya energi panas. Adanya perubahan energi listrik yang terdapat pada baterai menjadi energi panas pada lilitan kawat. Karena lilitan kawat merupakan konduktor, yaitu perantara yang dapat menghantarkan.